Oke, jadi sekarang kita akan bahas artikel analisis. Maksudnya apa itu artikel analisis? Itu kita disuruh ngasih komen terhadap suatu artikel atau jurnal. Yaitu salah satu tugas di kampusku di AIUM. Dan ini aku nyoba bantuin temanku untuk nyelesain. Oke, yang pertama ini udah ada template-nya. Ini jurnalnya, judul jurnalnya yang mau dikasih komen. Pertama harus nyelesain outline dulu. Outline itu paling penting. Oke, biar kita tahu arahnya kemana dan biar nggak kesana kemari. Ini diisi judulnya apa, penulisnya udah jelas, tahun, topiknya. Topiknya bisa diisi energi, bisa juga diisi sustainable development goals. Bisa ditanyakan dosen itu untuk lebih jelas. Isu, masalahnya apa yang diangkat? Masalahnya yang diangkat di sini adalah kita bisa baca, nah ini, the huge consumption of fossil issues has got visible damage. Berarti penggunaan fosil fuels, bahan bakar fosil itu menyebabkan bahaya bahaya terhadap lingkungan. Oke, jadi itu bisa masuk intro issues. Bisa juga hmm, itu sih isunya, isu yang paling kelihatan. Terus setelah itu main idea. Nah, ini yang paling susah dan paling subjektif. Tapi di sini kemarin karena temanku udah nanya dosen cuman ada satu main idea, habis itu aku bantuin di sini. Itu jadi yang paling kelihatan main idenya itu adalah ini. Tapi bukan semuanya, tapi the importance of renewable energy. Kayak gitu. Soalnya semua keseluruhan ini ngomongin tentang renewable energy. Jadi kepentingan renewable energy itu adalah main idea di sini. Kalau kata dosen cuma satu. Kayak gitu. Jadi main idea itu apa? Main idea itu biasanya tuh terletak di kalimat pertama, tapi biasanya dan nggak semuanya. Tapi kebetulan ini enggak, jadi di sini. Dan juga biasanya main idea itu terletak di subjudul, subjudul, subjudul main idea. Tapi karena dosen temanku bilang bukan, cuman satu, ya udah akhirnya ini yang paling general. The importance of energy, of renewable energy, kayak gitu. Terus habis itu supporting details. Ini kan main idea. Nah, habis itu ada 3 supporting details. Nah, apa itu supporting details di sini? Supporting detail di sini itu sesuatu yang mendukung main idea, yang dia menjelaskan main idea. Kalau misalnya aku ngomong main idea itu adalah the importance of renewable energy di sini, berarti supporting detail itu adalah subjudul yang ada di sini. Kayak gitu. Berarti yang pertama ini benefit. Berarti the benefits of renewable energy itu supporting detail karena itu menjelaskan kepentingan juga, menjelaskan main idea yang mana the importance of renewable energy. Terus di bawahnya juga, jadi supporting detail tuh ada major supporting detail sama ada minor supporting detail. Kalau major itu ya ini yang aku jelasin, ini benefits. Kalau minor ini yang kecil-kecil nih. Ini supporting detail, tapi minor. Jadi penjelasan dari sebuah penjelasan. Habis itu ini juga major supporting detail, availability of energy, of renewable energy resources. Habis itu ada juga major supporting detail, ini environmental problems. Ini. Terus di bawahnya masih ada lagi. Nah, ini nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena ini minor supporting detail. Karena ini menjelaskan contoh di suatu negara tertentu. Kayak gitu. Sedangkan ini tulisannya membahas secara global. Terus ini ada lagi economical benefit. Ini nggak masuk juga menurutku. Soalnya economical benefit ini harusnya bisa dimasukin ke yang di sini. Oke, jadi itu termasuk benefit juga sama kan? Jadi overlap poinnya kalau kita masukin. Oke, udah. Terus habis itu purpose. Tujuannya apa? Tujuan orang menulis ini apa? Tujuan siapa nih? Nada ini menulis ini apa? Bisa untuk memberitahu. Kita lihat tulisannya.
kita lihat tulisannya dulu, abstraknya dulu. Oh, ternyata dia itu ngomong tentang ketakutan, has raised fears. Terus habis itu dia ngomong soal konsekuensi, use concern has caused visible damage. Jadi dia itu mau mengingatkan bahwa renewable energy itu semakin terkuras. Jadi to warn atau to remind the audience that renewable energy is decreasing, atau to elaborate the harm or the consequences in using the energy, or the harm against the earth in using the energy or using the fossil fuels, kayak gitu. Terus di sini kan dia juga jelasin bahwa renewable energy itu energi yang bisa diperbarui, itu lebih ramah lingkungan. Nah, jadi yang pertama mungkin bisa to remind people the damage or the consequences in using fossil fuels. Yang kedua bisa to elaborate the benefit in using renewable energies. Itu bisa kayak gitu purpose-nya. Oke, ini pandanganku sendiri ya, subjektif. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa nyari yang lain itu bagus. Terus habis itu ada juga tone. Nah, tone itu apa? Oke, oh ini tadi Windows-nya rusak, sempat rusak. Jadi tone, kita cari ya, tone. Nah, tone itu adalah impresi atau kesan. Misalnya kita baca tulisan, kita baca sebuah tulisan, apa yang kita rasain sih? Kira-kira orang itu tuh marah, atau orang itu mau ngingetin, atau orang itu ngerasa kesusahan. Itu namanya tone, feeling yang kita rasain waktu kita baca tulisan orang. Nah, ini what is to refer to an author's use of words and writing style, convey his her attitude towards a topic. Jadi bagaimana perasaan dia terhadap topik itu gimana. Oke. Nah, ini bedanya. Tone tuh attitude, voice tuh personality. Jadi tone tuh lebih signifikan daripada lebih detail cabangnya dari voice. Jadi voice dulu sebagian besar, bawahnya tone, kayak gitu. Nah, ini ada banyak. Kalau misalnya kita baca tadi tulisan tadi ya, coba kita lihat. Aku mau baca abstraknya aja sih biar simple, biar singkat. Misalnya ini kan kayak mengingatkan kayak dia itu merasa kecewa atau dia itu merasa takut karena bahan bakar mau habis dan banyak konsekuensi buruk. Nah, berarti kita bisa lihat tuh, misalnya kayak dia, nah ini cautionary, give warning, tone-nya give warning, raise awareness, reminding. Nah, ini bisa jadi tone nih, 3 ini nih, karena dia mau mengingatkan. Terus apalagi ya, jadi tone yang dipakai cautionary nih, karena tone-nya cautionary. Kenapa cautionary? Karena attitude atau yang kita rasakan waktu membaca tulisannya itu dia memberikan peringatan, dia meningkatkan awareness, dia mengingatkan. Nah, itu tone bisa satu, nggak cuma satu, bisa banyak, bisa satu, bisa banyak, tapi biasanya 3 sih, soalnya waktu aku ambil kelas yang sama itu 3. Intended audience, ini tulisan ini untuk siapa sih? Bisa untuk NGO kah? Bisa untuk pemerintah? Bisa juga untuk society. Nah, ini kalau di tugas ini. Tapi kalau di paper besar, di penelitian, ini biasanya dipakai di significance. Jadi ini karyamu, penelitianmu itu untuk siapa sih dan manfaatnya apa, itu di significance biasanya. Nah, gitu. Nah, ini overall analysis. Ini kayak summary-nya apa aja. Kalau justification of the opinion, itu pandanganmu terhadap tulisannya apa. Kalau summary, itu kamu nggak boleh nambahin pandangan apa-apa. Itu cuma di sini aja, di sini. Ya, kamu ringkasan lah. Tapi kalau justification of opinion, kamu kasih pandangan. Misalnya, ini penulis ngomong misalnya kita lihat di conclusion lah. Nah, the users are cost effective user friendly. Nah, misalnya dia ngomong ini kan suara penulis.
the renewable source are cost effective, user friendly, bla 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 gitu. Habis itu kamu bilang the author said the effectivity of renewable sources because it is A, B, C, D gitu kan. Nah, habis itu kamu bisa jawab it is justified, itu dibenarkan karena A, B, C, D, dan saya mendukung and I support the author with his opinion apa with her opinion, dan saya mendukung apa yang dikatakan author karena gini-gini. Jadi kasih pendapatmu di situ. Oke, tapi jangan lupa juga di bagian mana yang mau kamu kasih pendapat, di ini kah, apa di sini, atau di sini. Jadi perlu ada pendapat di situ. Dan kamu kasih suggestion. Uh, saranku biar paparannya lebih bagus dikasih poin A, B, C, D gimana. Dan kekurangannya apa. Nah itu untuk di justification of opinion. Kayak gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di-post di komen, dan juga ya udah bisa di-post di komen gitu atau DM aku di Instagram. It's okay. Oke, thank you.